Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yantina Ika Wijayanti dengan NPM 113. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri dari mata kuliah Text Mining pada bagian 3 yaitu tentang studi kasus. Jadi di sini saya memilih ulasan produk pada serum scientific yang diambil dari Tokopedia untuk diolah datanya. Sebelumnya di sini ada import library. Jadi untuk NLP dan preprocessing menggunakan PD, NP, RE, string, and LTK, NTK, stop word, dan word tokenizer. Terus ada vectorizer dan model, terus ada visualisasi dan ada setup LTK-nya. Kemudian di sini mengimport modul untuk mengakses Google Drive dari Colab. Jadi biar langsung diambilnya dari Google Drive. Lalu di sini mengupload datasetnya yang sudah saya simpan di Google Drive. Jadi dibaca lagi buat diupload di sini. Lanjut langkah pertama itu ada pre-processing. Jadi di sini mengimport dulu library-nya. Habis itu mengunduh data tokenizer untuk memecah teks menjadi kata atau kalimat. Kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data frame data untuk melihat isi dan struktur datanya. Selanjutnya di sini ada data dropna untuk menghapus baris yang mengandung nilai kosong atau none dari data frame. Selanjutnya di sini mengubah semua nilai di kolom ulasan menjadi tipe data string. Selanjutnya di sini ada lowercase-nya atau hapus karakter khusus selain huruf, angka atau spasi. Lalu di sini ada hapus spasi berlebihan. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengubah kata tidak baku menjadi baku. Ini kamus singkat informal ke formal, jadi dari ga tidak jadi tidak, ga jadi tidak gitu. Jadi semua kata diubah menjadi tidak, bukan yang lainnya lagi. Dan begitupun yang lainnya. Terus di sini ada iterasi setiap pasangan singkat atau kata baku. Terus ada ganti singkatan dengan kata baku di dalam teks. Terus kembali ke teks yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya di sini ada mendefinisikan fungsi untuk memecah teks jadi token atau kata. Terus import fungsi tokenisasinya dari NLTK. Terus di sini mengembalikan hasil tokenisasi atau list katanya. Lalu di sini ada menghapus stop word dari kata token. Terus di sini ada import stop word dari NLTK dari yang ini. Terus di sini ada gabungan stop word Indonesia dan Inggris. Jadi gabungannya. Terus di sini ada hapus stop word dan kata pendek yang ada kurang dari 2 huruf. Selanjutnya di sini ada fungsi utama untuk processing teksnya. Di sini untuk membersihkan teks dari simbol, angka, dan tanda baca. Terus di sini ada menormalisasikan teks, jadi singkatan dan sebagainya gitu. Terus di sini ada token untuk memecah teks menjadi token atau kata. Terus di sini juga ada token untuk menghapus kata-kata umum yang tidak penting. Lalu di sini ada menggabungkan kembali token menjadi string teks bersih. Terus di sini ada fungsi preprocessing pipeline ke setiap baris kolom ulasan dan simpan hasilnya di kolom baru ulasan bersih. Jadi ini nanti disimpannya di sini. Terus setiap dari yang ini disimpannya di sini. Selanjutnya di sini ada lihat hasilnya. Jadi untuk menampilkan judul untuk alasan sebelum diproses, menampilkan ulasan pertama dari kolom ulasan. Terus di sini ada menampilkan judul untuk hasil setelah diprocessing. Terus ini menampilkan hasil processing dari ulasan pertama. Contoh ulasan aslinya kayak gini yang didapat sesuai pesanan produk cocok untuk saya kulit normal, hasil melembabkan kulit wajah, proses dan pengiriman cepat recommended. Terus di sini setelah di pre-processingnya menjadi sesuai pesanan produk cocok kulit normal, hasilnya melembabkan kulit wajah, proses pengirimannya cepat dan recommended.
Terus di sini langkah keduanya ada LSA dan LDA. LSA ini latent semantic analysis. Yang pertama itu import untuk LSA-nya dulu. Terus di sini ada TF-IDF factorizer-nya itu untuk mengambil maksimal 1000 kata penting. Terus di sini untuk transformasi teks ke bentuk numerik TF-IDF. Terus di sini ada truncated SVD untuk LSA. Jumlah topik yang ingin diekstrak itu ada 5. Terus inisialisasi model LSA-nya ini. Terus di sini ada latih model LSA dengan data TF-IDF. Selanjutnya di sini ada menampilkan topik LSA. Jadi di sini tuh ambil daftar kata dari TF-IDF dulu. Terus habis itu loop tiap topik, di loop lagi, terus diambil 10 kata terpenting, terus di sini ambil hanya katanya, terus di sini tuh ada tampilkan topik dan kata-kata utamanya. Topik-topik hasil alasannya ada ini. Topik pertama kayak cepat, cocok, pengiriman, semo, tidak aman, barang sesuai, kulit bagus, kulitku, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada LDA atau latent direct light allocation. Yang pertama itu sama kayak yang sebelumnya, ada import untuk LDA-nya. Terus di sini ada convectorizer, sama masih ngambil 1000 kata yang paling sering muncul. Terus transformasi teks yang sudah dibersihkan ke vektor. Lalu di sini ada LDA modelnya. Buat model LDA dengan jumlah topik tertentu. Jadi ini bisa topik tertentunya bisa dibuat random. Di sini pakai 42. Terus di sini ada latih model LDA pada data teks vektor. Terus di sini ada menampilkan topik LDA. Jadi ambil daftar kata dari vectorizer, terus ada loop, terus ambil 10 kata teratas, terus ambil kata sesuai indeks tertinggi, dan tampilkan 10 kata teratas tiap topik. Ini masih kayak yang sebelumnya, tapi bedanya ini LDA. Topik pertamanya itu ada kulit, cocok, skintific, wajah, saya mau tidak pakai, tidak, coba, produk, mencerahkan, dan lain sebagainya. Sampai 5 topik. Selanjutnya langkah ketiga itu visualisasi. Di sini ada visualisasi dari LDA. Yang pertama itu import dulu buat grafik visualnya. Terus di sini ada mengambil daftar kata dari vectorizer atau fitur. Terus di sini ada loop untuk setiap topik dari model LDA. Terus ambil indeks kata dengan skor tertinggi. Terus ambil kata berdasarkan indeks. Terus ambil skor atau topik untuk kata-kata tersebut. Terus di sini ada ukuran grafiknya pakai 8,4. Terus di sini ada buat bar horizontalnya dari bawah ke atas. Terus di sini ada judul grafik sesuai nomor topik. Terus ada label sumbu X. Terus atur layout agar tidak terpotong, lalu tampilkan grafik. Terus di sini ada untuk memanggil fungsi menampilkan 10 kata teratas dari setiap topik yang dianalisis oleh model LDA. Jadi LDA model itu model LDA yang sudah dilatih. Terus underscore vectorizer itu vectorizer yang digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor. Terus underscore word sama dengan 10 itu jumlah kata paling representatif yang ditampilkan per topik. Terus di sini ada hasilnya, hasil visualisasinya. Topik pertama 10 katanya ini ada kulit, cocok, scientific, wajah, saya mau tidak pakai, tidak, coba, produk, mencerahkan. Terus ini yang paling banyaknya 60 dan paling rendahnya sekitar 25. Topik kedua juga sama, ada urutannya. Lalu topik ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya ada visualisasi distribusi topik per dokumen atau LDA masih tetap. Di sini dibikin ukuran figur grafiknya 10,6. Terus di sini ada di loop beberapa dokumen pertamanya.
Terus ada plot distribusi topik tiap dokumennya, terus ada judul grafiknya biar ada judul di atasnya, terus ada label sumbu X dan label sumbu Y-nya itu menggunakan topik dan proporsi. Lalu di sini ada label tiap topik di sumbu X. Ini ada ini. Lanjut ada tampilkan legenda atau nama dokumennya, lalu tampilkan garis grid, lalu tampilkan plot. Terus di sini ada menghasilkan distribusi probabilitas topik untuk setiap dokumen. Terus ini menampilkan visual distribusi topik dari 5 dokumen pertama. Hasilnya seperti ini. Dokumen pertama itu diwarnai warna biru, kedua itu oranye, 3 hijau, 4 merah, dan 5 ungu. Terus di sini visualisasi interaktif dengan PYLDAVIS-nya diinstal dulu library-nya. Terus di sini diimport. Terus habis itu menampilkan visualisasi langsung di dalam notebooknya. Terus menyiapkan data visualisasi LD model sama dengan LDA model. X CV sama dengan hasil convectorizer sama dengan vektorisasi kata. Terus di sini menampilkan visualisasi interaktif topik LDA-nya. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada LSA atau top word per topik. Di sini pertama itu import dulu ya buat membuat grafik visualisasinya. Terus di sini ada fungsi untuk menampilkan kata-kata teratas. Terus ada mengambil daftar kata dari vektor TF-IDF. Terus ada loop setiap topik dalam model LSA. Terus ada ambil indeks kata dengan skor kontribusi tertinggi. Terus ada ambil kata sesuai indeks, ambil skor kontribusi kata. Terus di sini ada ukuran grafik batang horizontal dibalik supaya yang paling tinggi itu ada di paling atas. Terus ada judul grafiknya, terus ada sumbu X-nya itu dengan tulisan skor kontribusi, lalu ada atur layout agar tidak terpotong, lalu ada tampilkan grafik. Selanjutnya di sini untuk memanggilnya ya dari 10 kata teratas di setiap topik menggunakan model LSA. LSA underscore model itu sama dengan model hasil dari turun kata SVD. Terus TF-IDF vectorizer itu vektorisasi teks dengan TF-IDF. Terus N underscore words itu jumlah kata teratas yang ditampilkan per topik. Ini di topik pertama ada cepat cocok pengiriman, somo tidak, aman, barang sesuai, kulit bagus, kulitku. Di sini yang paling banyaknya hampir 0,34-an. Terus di sini yang paling kecilnya ada di 0,18. Terus di sini ada topik yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus di sini ada distribusi topik per dokumen. Ini membuat figur baru dengan ukuran 10 kali 6. Terus di sini ada loop sejumlah dokumen. Terus di sini ada judul grafiknya. Jadi ini masih sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya ini untuk LSA, yang sebelumnya untuk LDA. Terus di sini ada mengubah data TF-IDF menjadi representasi topik menggunakan model LSA. Terus di sini ada menampilkan distribusi topik untuk 5 dokumen pertama dalam bentuk grafik. Ini masih sama kayak yang tadi, cuman beda bentuk grafiknya. Cuman untuk penempatan warnanya masih sama. Terus di sini langkah yang keempat itu membandingkan hasil dari kedua metode, mana yang lebih interpretif dan sesuai dengan konteks. Jadi contohnya itu yang sudah saya buat. Topik pertama kan tadi ada tekstur ringan cepat, serum dipakai, glowing, wajah bagus. Terus topik kedua itu berjerawat, breakout, hasil pemakaian, efek cocok. Lalu di interpretasinya itu topik-topik dari LSA cenderung berupa kumpulan kata yang muncul bersama secara statistik, tapi tanpa struktur topik yang jelas. Seringkali satu topik mengandung campuran kata dari pengalaman
pengalaman positif dan negatif. Hal ini membuat hasil LSA kurang intuitif untuk analisis tema konsumen. eh Terus di sini contoh topik dari LDA itu ada topik pertama itu kayak jerawat beruntus bikin parah, efek cocok dan lain sebagainya sampai topik ketiga. Terus di sini ada prestasinya. Topik-topik dari LDA itu terbentuk sebagai kelompok kata yang membentuk makna spesifik seperti topik tentang masalah kulit, terus topik tentang tekstur, produk dan hasil glowing, terus ada topik tentang harga dan keputusan beli ulang. Terus struktur seperti ini sangat relevan dan mudah ditafsirkan dalam konteks bisnis atau analisis opini konsumen. Jadi kesimpulan perbandingannya itu LSA lebih cepat dan mudah diimplementasikan, cocok untuk reduksi dimensi atau pencarian informasi, tetapi hasil topik cenderung ambigu dan sulit ditafsirkan secara tematik. Lalu ada LDA itu lebih kuat dalam menggambarkan topik nyata, topik mudah dikenali dan cocok untuk studi seperti ulasan produk. Hasilnya lebih interpretatif dan sesuai dengan konteks ulasan pelanggan. Jadi, dalam konteks analisis ulasan produk scientific serum, metode LDA lebih unggul dibandingkan LSA karena memberikan topik yang lebih jelas, terstruktur, dan relevan untuk pemahaman kebutuhan serta opini konsumen. Selanjutnya, langkah yang kelima itu ada interpretasi dan kesimpulan dari hasil analisis. Pertama ada interpretasi dulu. Jadi berdasarkan hasil analisis dengan dua metode topik modeling, yaitu LSA dan LDA, diperoleh beberapa temuan penting dari kumpulan ulasan produk scientific serum. Metode LSA menghasilkan topik-topik berdasarkan korelasi semantik kata yang tersembunyi dalam struktur vektor teks. Topik-topik cenderung mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama namun tidak selalu membentuk tema yang mudah ditafsirkan. Contohnya itu kayak topik LSA seperti tekstur ringan, cepat, serum cocok, menunjukkan preferensi pengguna terhadap kenyamanan pemakaian, tetapi tema tersebut bersifat implisit dan kurang jelas. Lalu ada metode LDA, yaitu menghasilkan topik-topik yang lebih eksplisit dan mudah dipahami, mampu mengelompokkan tema berdasarkan kontribusi kata yang mempresentasikan topik tertentu dalam ulasan. Contohnya topik pertama tentang masalah jerawat. Ada jerawat, buntus, breakout, ampuh. Topik kedua ada tentang efek pemakaian, glowing, lembab, dan kenyal. Terus topik ketiga itu ada tentang tekstur produk. Ada ringan, cepat, dan serum. Hasil LDA lebih sesuai dengan realita ulasan produk karena mampu memisahkan berbagai dimensi pengalaman konsumen, masalah kulit, hasil penggunaan, tekstur, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil eksplorasi dan perbandingan, LSA memberikan wawasan mengenai keterkaitan semantik antar kata namun kurang akurat dalam memisahkan topik secara tematis. Hal ini disebabkan oleh sifat algebraik dari LSA yang tidak mempertimbangkan probabilitas distribusi kata dalam dokumen. Yang kedua, LDA lebih unggul dalam konteks ini karena memberikan topik-topik yang lebih jelas dan mudah diinterpretasikan, relevan untuk memahami sentimen dan fokus perhatian konsumen terhadap produk, mampu mengelompokkan ulasan ke dalam kategori tematik seperti manfaat, produk, masalah kulit, atau pengalaman pemakaian. Dengan demikian, LDA direkomendasikan untuk digunakan dalam analisis topik ulasan produk karena kemampuannya dalam menghasilkan insight yang lebih tajam dan aplikatif. Model ini dapat mendukung strategi pemasaran pengembangan produk dan analisis kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.